Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang aja jam segini? Mana muka Bapak kok kelihatan sedih gitu? Bu, perusahaan Bapak lagi bangkrut. Astagfirullah, Pak. Kok bisa sih? Perasaan perusahaan Bapak dari kemarin masih lancar-lancar aja. Ada beberapa masalah, Bu, yang bikin perusahaan Bapak itu bangkrut. Apalagi karyawan pada minta uang gaji mereka. Ya ampun, emangnya semua uang perusahaan habis apa, Pak? Kok sampai gaji karyawan belum dibayar? Nah itu dia, Bu. Bapak baru sadar kalau uang gaji karyawan itu ditilep sama bendahara kantor. Terus orangnya kabur entah kemana. Sekarang Bapak pusing banget nih. Duh, Jan, Pak. Kok keadaannya sampai seburuk itu? Bapak juga gak tahu, Bu. Karena Bapak juga baru sadar hari ini kalau semua uang buat gaji karyawan udah dibawa kabur. Astagfirullah. Terus, Pak, sekarang kita harus gimana? Bapak udah putusin, Bu, buat jual rumah ini. Loh, kok Bapak malah mau jual rumah mewah kita ini sih, Pak? Terus kita mau tinggal di mana coba? Kita bisa nyari kontrakan, Bu. Bapak mohon ya, soalnya Bapak udah gak tahu harus bagaimana lagi. Apalagi Bapak juga punya utang di bank. Duh, Jan, sejak kapan coba Bapak punya utang ke bank? Dan buat apa loh, Pak? Ya buat ganti kembangin perusahaan, Bu. Tapi sekarang perusahaannya malah bangkrut. Pak, kalau gini caranya kita bakal nggak punya apa-apa lagi. Kita bener-bener jatuh miskin. Bapak bener-bener minta maaf ya, Bu. Ini semua salah Bapak. Andai aja Bapak itu lebih hati-hati dan selektif, gak mungkin ini semua terjadi. Udahlah, Pak. Nasi udah jadi bubur. Mau senyesal apapun, gak akan bisa balikin semuanya. Mending sekarang kita langsung beres-beres aja, Pak, buat pindah. Nanti langsung aja, Pak, rumahnya dijual buat gaji para karyawan. Biar nanti masalahnya nggak tambah besar. Sementara itu, Pak, Bapak. ya Bu, ada apa toh? Kok manggil-manggil sama sambil teriak begitu? Ibu punya berita bagus banget loh. Katanya ya, perusahaannya Pak Yanto itu jatuh bangkrut. Yang bener Bu, Ibu gak lagi bohong kan? Perusahaan Pak Yanto yang sukses banget itu masa bisa bangkrut sih Bu? Ngapain coba ibu bohong? Beneran loh, Pak. Tadi ibu dikasih tahu sama salah satu karyawan di perusahaannya Pak Yanto. Katanya ya, kalau perusahaan Pak Yanto itu lagi ada masalah. Terus ketambahan uang kantor buat gaji karyawan dibawa kabur, Pak, sama bendahara kantor. Kalau gitu berarti keluarga Pak Yanto bakal jatuh miskin dong Bu ya? Iya, Pak, bener banget. Kita mah nggak usah repot-repot jatuhin keluarga Pak Yanto lagi. Kan sekarang mereka udah bener-bener jatuh miskin. Ya Bu, bener banget. Bapak gak sabar deh mau menghina mereka. Iya, Pak, sama. Apa sekarang aja ya, Pak? Mumpung masih siang. Gak salah Bu. Pak Roni dan Bu Lastri pun sengaja pergi ke rumah keluarga Pak Yanto. Iya, Pak, kita telat. Lihat tuh, di depan rumahnya Pak Yanto udah ada tulisan kalau rumah ini udah dijual. Abisnya Ibu sih tadi siap-siapnya lama. Kan mereka udah pergi. Kita jadi gak bisa menghina mereka dong. Loh, kok malah salah ibu sih? Udah, Bapak tenang aja. Ntar kita cari tahu keberadaan mereka. Beberapa hari kemudian, Bu, Bapak minta maaf ya. Gara-gara kesalahan Bapak kita harus jadi pemulung begini. Udah, nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang Bapak udah nggak punya utang di bank lagi. Dan semua karyawan udah digaji dari semua sisa harta kita. Ya, walaupun sekarang kita udah nggak punya apa-apa lagi dan jadi pemulung. Tapi Ibu seneng kok, Pak. Karena kita masih bisa sama-sama. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Masih mau sama Bapak dengan keadaan yang sulit ini. Bapak bersyukur banget punya istri kayak Ibu. Iya, Pak, sama-sama. Kita kan suami istri. Jadi mau susah ataupun senang, ya harus dijalanin sama-sama. Pak, Ibu mau mulung di sebelah sana dulu ya. Tadi Ibu lihat ada beberapa sampah plastik di sana. Walah iya Bu. Untung aja aku punya istri kayak Ibu. Kalau enggak, mungkin aku udah ditinggalkan karena kesalahanku ini. tiba-tiba, oh alah, ternyata sekarang udah jadi pemulung ya. Aduh, Chan kasihan banget ya. Padahal dulu suka banget pamer kekayaan, ya kan Bu? Hahaha, iya Pak, bener banget. Ya ampun Pak Yanto. Makanya dulu tuh jadi orang jangan sok-sokan deh jadi orang kaya. Sekarang jadi pemulung kan? Kalian berdua sengaja ya datang jauh-jauh ke sini cuma buat menghina saya. Busuk banget ya hati kalian itu.
Orang lagi kena musibah malah dihina. Lah suka-suka kita lah. Kalau gak mau dihina ya jangan jadi pemulung dong. Orang miskin, orang miskin. Pak Yanto, makanya ya, jangan over bodoh. Bisa-bisanya loh perusahaan sebesar itu bangkrut. Udahlah, kalian gak usah kebanyakan omong. Mending kalian pergi sana. Ya ampun, udah jadi pemulung aja masih songong banget. Duh Chan, jangan ngaca dong, Pak Aca. Bapak tuh udah jadi pemulung. Jadi jangan songong-songong gitu dong. His, bapak nih aneh-aneh aja deh. Dia kan mana mampu pak beli kaca. Palingan juga mulung kaca yang udah pecah. Hahaha. Oh iya bener banget Bu. Pak Roni mendorong Pak Yanto hingga terjatuh. Duh, gak sengaja kedorong nih. Astagfirullahaladzim, kalian kok jahat banget sih? Kenapa kalian itu sampai melakukan ini semua? Padahal dulu keluarga kita itu saling dekat loh. Ya itu kan dulu, tapi hasilnya kita itu emang nggak suka ya sama keluarga kalian. Keluarga kalian itu suka banget pencitraan di depan masyarakat. Sampai masyarakat itu membanding-bandingkan keluarga Pak Yanto dengan keluarga kami. Gara-gara itu keluarga kami itu jadi sering kena penghinaan. Bener banget tuh. Loh, keluarga saya kan tidak pernah bermaksud seperti itu. Halah, maksud nggak maksud ya, tetap aja. Gara-gara keluarga Pak Yanto, keluarga kami jadi bahan omongan di masyarakat. Kami tuh capek tahu nggak sih Pak, dihina sama masyarakat. Sampai-sampai keluarga kami dicap keluarga yang nggak benar. Semua itu tuh salah keluarga Bapak, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, pemikiran kalian itu sempit banget ya. Kalau mau menyalahkan ya salahkanlah orang yang menghina kalian itu. Keluarga saya hanya bersikap apa adanya. Halah, omong kosong. Dengar ya Pak, intinya yang salah itu keluarga Pak Yanto. Udah yuk Bu, kita pergi aja. Gak tahan ya lama-lama deket-deket sama mereka. Pemulung, udah kotor, bau, dekil lagi. Ya udah yuk Pak, jijik juga lama-lama di sini. Bye-bye orang miskin. Astagfirullahaladzim, kok rasanya aku itu sakit banget ya sama penghinaan mereka. Apa aku itu serendah itu ya sampai dihina kayak gini? Mana mereka itu bawa-bawa keluarga lagi. Loh, Bapak kenapa? Kok tiba-tiba jadi murung gitu? Bu, tadi Pak Roni sama Bu Siti kesini, tapi mereka malah menghina keluarga kita habis-habisan. Astagfirullah, yang benar Pak. Iya Bu, mereka itu katanya gak terima karena dulu keluarga mereka itu sering dibandingkan sama keluarga kita. Dan mereka malah menyalahkan keluarga kita. Katanya gara-gara keluarga kita itu keluarga mereka jadi dihina sama masyarakat. Loh, ya nggak bisa gitu dong Pak. Itu kan bukan salah kita. Lagian selama ini keluarga kita juga udah baik kok sama keluarga mereka. Iya sih Bu, bener juga. Tapi rasanya Bapak sakit hati banget Bu sama omongan mereka tadi. Tapi ya Pak, menurut Ibu, mereka tuh emang dari awal udah iri sama keluarga kita. Makanya deh, mereka sampai rela pergi jauh-jauh ke sini buat menghina kita. Mereka itu menghina seakan-akan kita itu rendah banget. Apalagi kan kita itu sekarang jadi pemulung begini. Pak, udah ya. Kalau kayak gitu tuh jangan dipikirin dan dimasukin ke hati. Semuanya kan udah terjadi. Kita nggak boleh Pak terus-terusan hidup dalam kesedihan. Astagfirullahaladzim, maafin Bapak ya Bu. Bapak malah jadi pesimis. Padahal kan kita itu masih bisa menjalani ini sama-sama. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Sekarang Bapak nggak boleh sedih lagi dan terlalu berpikiran negatif. Ya ampun, Bu rasanya puas banget ya tadi bisa menghina keluarga Pak Yanto habis-habisan. Iya Pak, bener banget. Tapi sayang deh, tadi nggak ada Bu Lastri. Kalau ada dia kan, kita makin puas ngehinanya. Iya juga ya, udah nggak apa-apa Bu. Kita kan besok mau menghina mereka lagi. Gila aja kan kesempatan sebagus ini nggak kita manfaatkan dengan baik. Bener banget Pak, Ibu setuju. Iya, kita harus ngehina mereka terus lah. Kita nggak boleh biarin mereka senang sedikit pun Pak. Betul banget Bu, untung aja ya mereka itu bangkrut. Jadi kita itu bisa menghina mereka sepuasnya. Sejak saat itu Pak Roni dan Bu Siti pun terus-terusan menghina keluarga Pak Yanto. Bu Lastri lagi mulung ya? Ini dong Bu, pulung sampah yang ada di kaki saya. Sekalian loh Bu, itu sampah yang ada di selokan diambilin juga. Sayang loh, kalau sampah yang ada di selokan itu nggak diambilin, kan itu lumayan buat dijual. Bisa buat beli beras 1 on. Hahaha. Loh, kok Bu Lastri diem aja sih? Oh, jangan-jangan Bu Lastri lagi sariawan sama kelaparan ya gara-gara nggak dapat hasil pulungan yang banyak. Duh, kasihan banget sih. Bentar Bu, ini saya ada uang 1.000 nih. Tambahin 2.000 lagi lah Pak.
Kasian loh itu Bu Lastri, sekarang jadi makin kurus. Astagfirullah, mau kalian tuh apa sih? Kalian tuh gak bosen apa setiap hari kerjaan yang ngehina saya dan suami saya? Kalian tuh gak punya kerjaan lain apa? Daripada kalian ngurusin hidup orang, mending ya kalian tuh urusin hidup kalian sendiri. Duh, istri sama suami mah sama aja. Padahal udah jadi pemulung tapi omongannya itu loh masih meninggi saja. Iya nih, heran banget. Dengar ya Bu Lastri, kita tuh niatnya udah baik loh, mau ngasih ibu uang. Ibu kok malah sok-sokan banget sih ngomong kayak gitu? Oh iya, ngomong-ngomong suami ibu yang dekil, kumel, dan bau itu kemana Bu? Oh, jangan-jangan suami ibu itu lagi masuk ke kotak sampah ya buat mulung. Udah cukup ya, kalian tuh kok malah menjadi-jadi sih? Saya tegasin ya, saya itu gak pernah sok meninggi kalau ngomong. Jadi tolong deh berhenti ganggu saya dan suami saya. Kalau emang kalian gak suka sama kami, ya udah kalian tuh jangan deket-deket kami. Lagian kami juga kan udah jadi pemulung. Seharusnya kalian udah puas kan? Hah? Apa? Puas? Ya nggak mungkin lah. Kita itu bakal puas kalau lihat hidup kalian itu makin menderita. Hehehe. Jadi jangan harap ya kita itu bakal berhenti gangguin dan menghina Ibu Lastri dan Pak Yanto. Udah kasihan tuh. Lihat mukanya Bu Lastri udah mau nangis. Nanti dia kayaknya bakal ngadu deh sama suaminya. Udah yuk Pak, kita pergi aja. Dari tadi ibu gak kuat loh nahan bau badannya Bu Lastri yang bau itu. Iya juga ya Bu, Bapak juga aslinya dari tadi kebauan sih. Ya udahlah, kalau gitu kita pergi aja. Minggir dong Bu Lastri. His, jadi pemulung kok suka nutupin jalan. Astagfirullah, mereka kok gak capek-capek ya jahat sama keluargaku. Padahal mah keluargaku gak pernah bikin masalah sama mereka. Lama-lama capek juga ya diginiin. Tapi aku gak boleh nyerah dan sedih. Ntar kalau aku nyerah dan sedih, siapa coba yang bakal nyemangatin Bapak? Pak Yanto dan Bu Lastri pun mencoba untuk tetap sabar, namun Pak Roni dan istrinya semakin menjadi-jadi. Loh, Bapak kenapa Pak? Kok muka Bapak pucet dan kayak shock gitu? Astagfirullah, Bu, tahu nggak? Masa iya tadi Pak Roni dan istrinya sengaja naruh tikus mati ke dalam karung pulungan Bapak? Mana tikus mati yang dimasukin banyak banget, Bu. Bapak sampai mual banget buanginnya. Astagfirullah Pak, mereka udah bener-bener kelewatan kali ini. Ya Bu, Bapak rasanya udah nggak tahan lagi deh sama kelakuan mereka. Kita nggak bisa nih terus-terus kayak begini Bu. Pokoknya kita harus bisa sukses secepatnya. Bener banget Pak, kita harus bisa melangkah maju. Kita harus bisa sukses Pak, biar kita bisa kembali kayak dulu lagi. Tapi gimana Pak caranya? Kita kan sekarang cuma jadi pemulung. Bu, Bapak ada ide. Gimana kalau kita itu jadiin kerjaan kita sebagai pemulung ini, kita jadikan usaha. Gimana tuh Pak? Kok kerjaan jadi pemulung bisa dijadiin usaha? Nah, Bu, kita kan selama ini udah nabung dan tabungan kita udah lumayan. Nah, mending tabungan kita itu kita gunakan, Bu, buat mengumpulkan semua rongsokan dan para pemulung. Ya, bisa dibilang kita itu jadi pengepul rongsokan gitu loh, Bu. Wih, ide Bapak bagus juga tuh. Tapi kira-kira bakal berhasil nggak ya Pak? Ibu takut loh, kita malah gagal. Terus tabungan kita bakal habis sia-sia. Bu, walaupun kita itu nggak berhasil, nggak akan ada yang sia-sia kok. Kalau kita itu udah berusaha, pokoknya kita yakin aja ya kalau kita itu bakal berhasil. Pak Yanto dan Bu Lastri pun mulai menjadi pengepul rongsokan dan tak disangka usaha mereka itu berjalan dengan sangat lancar. Ya ampun Pak, Ibu nggak nyangka banget deh kalau jadi pengepul rongsokan itu ternyata bisa dapat uang sebanyak ini. Ya Bu, alhamdulillah ya. Makanya kita itu nggak boleh meremehkan suatu pekerjaan. Iya Pak, siap. Alhamdulillah banget ya Pak. Ternyata usaha kita ini langsung berjalan sangat lancar. Untung aja, pas itu Ibu langsung setuju sama ide Bapak ini. Nah itu dia Bu, kita bisa belajar dari sini kalau kita itu harus berani mengambil resiko. Hehehe, iya sih Bapak bener banget. Ibu merasa beruntung banget deh punya suami kayak Bapak. Bapak juga merasa beruntung banget kok Bu punya istri kayak Ibu. Tak lama pun, Pak Yanto dan Bu Lastri pun menjadi kaya raya sebagai seorang bos orang-orang sukses. Sementara itu, Pak, kok sekarang kita nggak pernah lihat Pak Yanto sama Bu Lastri mulung lagi ya? Iya nih Bu, heran kita datengin gubuk tempat mereka tinggal aja mereka udah pindah. Jangan-jangan Pak, mereka sekarang udah tinggal di bawah kolong jembatan.
Wih, bisa jadi tuh Bu. Nanti kita cari tahu deh mereka sekarang ada di mana. Bapak udah gatel nih, pengen menghina mereka lagi. Iya nih Pak, Ibu juga udah gatel banget pengen menghina mereka lagi. Pak, kok kayak ada bau kebakar gitu ya? Iya Bu, astagfirullah Bu. Lihat dapur kita kebakar Bu. Ibu pasti tadi lupa matiin kompor ya. Astagfirullah Pak, Ibu lupa. Ayo Pak, kita matiin apinya. Udah Bu, gak usah, kita keluar aja Bu. Gak lihat apa apinya sudah segede itu. Ayo Bu, buruan keluar. Akibat kebakaran itu Pak Roni dan Bu Siti pun jatuh dalam kemiskinan. Pak, maafin Ibu ya. Gara-gara Ibu lupa matiin kompor, rumah kita jadi kebakar. Dan kita jadi miskin sekarang. Udah Bu, gak apa-apa, ini semua juga udah terjadi. Dan mungkin juga ini tuh karma Bu buat kita karena kita itu dijahat sama keluarga Pak Yanto. Iya Pak, bener banget. Dengar-dengar keluarganya Pak Yanto sukses dan kaya raya Pak. Jadi bos rongsokan. Permisi Pak, Bu, ini saya ada sedikit rezeki, semoga bisa membantu ya. Loh, Pak Roni, Bu Siti, kok kalian malah jadi begini? Iya Pak, rumah kami kebakaran, semua harta kami lenyap kebakar. Makanya kami itu jadi jatuh miskin. Astagfirullahaladzim, kalau begitu ini saya kasih tambahan buat kalian nyewa rumah. Pasti kalian nggak punya tempat tinggal kan? Ya ampun Pak Yanto, Pak Yanto. Hati Bapak tuh terbuat dari apa sih? Kok Bapak bisa sampai sebaik ini? Padahal saya sama suami saya udah jahat banget sama keluarga Bapak. Ya Pak, kami jadi sangat malu. Kami benar-benar minta maaf ya atas kejahatan yang sudah kami lakukan kepada keluarga Bapak. Ya kalian tenang aja, saya dan istri saya sudah lama kok memaafkan kalian. Saya tidak pernah dendam dan marah sama sekali. Saya justru ingin berterima kasih. Karena hinaan kalian lah saya dan istri saya jadi termotivasi untuk bisa sukses. Kalau begitu saya itu permisi dulu ya. Mendengar hal itu, Pak Roni dan istrinya pun merasa sangat malu sekaligus terharu. Dan mereka bertekad untuk berubah menjadi lebih baik.